Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, program Ngabuburit hadir untuk Anda selama bulan suci Ramadan. Kisah Islami dan nasihat Ramadan untuk Anda hadir bersama saya, Farah Adelin. Sejarah penyebaran agama Islam di Kota Bogor, Jawa Barat tersimpan dalam Masjid Al-Mustofa yang berusia lebih dari 7 abad. Masjid Al-Mustofa ini juga menyimpan koleksi Al-Quran yang ditulis tangan, dan keunikan lain dari masjid ini yaitu keberadaan sumber mata air yang tidak pernah kering sejak awal pembangunan. Di Kota Bogor, Jawa Barat tersimpan banyak sisa peninggalan sejarah peradaban Islam, terutama dalam wujud bangunan masjid bersejarah. Salah satunya adalah Masjid Al-Mustofa yang terletak di Jalan Ciremai Ujung Kaum, Kecamatan Bogor Utara, Jawa Barat. Keberadaan Masjid Al-Mustofa menjadi saksi sejarah perjalanan penyebaran agama Islam di kota ini. Masjid ini telah berdiri lebih dari 700 tahun. Yaitu tanggal 2 Ramadan tahun 728 Hijriah atau tanggal 8 Februari 1300-an Masehi. Didirikannya masjid ini tidak bisa terlepas dari peran dua ulama, yaitu Tubagus Mustafa Bakri yang berasal dari Banten dan Raden Dita Manggala asal Cirebon. Bahwa Masjid Al-Mustofa ini didirikan oleh dua ulama. Yang pertama Mbah Haji Mustafa Al-Bakri dari Banten, kemudian yang kedua Mbah Raden Dita Manggala dari Cirebon. Yang mana masjid ini didirikan kurang lebih sekitar 700-an Hijriahnya, Masehinya kurang lebih tahun 1300-an. Ciri khas bentuk masjid terletak pada bentuk bangunannya yang menggabungkan perpaduan gaya Cirebon dan Banten. Memasuki bagian dalam Masjid Al-Mustofa terdapat tiang-tiang yang berdiri dihiasi goresan sebanyak 9 buah yang menandakan jumlah Wali Songo. Luas Masjid Al-Mustofa sekitar 35 meter dengan tinggi 3 meter, tetap berdiri kokoh selama lebih dari 7 abad. Meskipun terdapat bagian-bagian dalam masjid yang direnovasi untuk kepentingan ibadah jemaah. Kalau renovasi total sih enggak ya, hanya sebagai penambahan-penambahan aja. Ketika kami waktu masih kecil, ini ada tiang-tiang ini baru nih. Kita masih kecil ya, kami masih kecil. Kemudian satu kali, kemudian yang keduanya pas kami kelola, pas kami pengurus sekarang tahun 2020 itu dindingnya dilapisi oleh granit. Yang tadinya ornamennya itu dari batu kali. Kalau misalkan ke sender ini jadi berbekas kalau belum pakai ini, belum pakai granit. Ini masih asli ini. Nih tiang-tiang masih asli dengan ketebalan 40 cm. Selain ciri khas bentuk bangunan, Masjid Al-Mustofa juga menyimpan peninggalan bersejarah lainnya. Ada sebuah kitab suci Al-Quran yang ditulis tangan, tersimpan rapi dalam kotak kaca. Selain Al-Quran, ada pula buku khotbah sholat Jumat. Keduanya masih digunakan untuk kepentingan jemaah. Yang mana Al-Quran ini ditulis tangan oleh anaknya Mbah Haji Mustafa Al-Bakri, yaitu Mbah Hasan Arja. Kalau ini informasi dari sepuh kami, ini masih asli. Ya, masih asli, tulisannya masih asli seperti ini. Juga Al-Quran ini masih dalam keadaan asli. Cuma sekarang berhubung ini agak apa sobek-sobek, jadi udah dipembaharui lagi, tulisannya sudah berubah lagi. Keunikan lain dari masjid ini yaitu keberadaan sumber mata air yang tidak pernah kering sejak awal pembangunan. Sumber mata air itu berasal dari lereng Gunung Agung yang terletak 500 meter dari Masjid Al-Mustofa. Bahkan air ini bisa diminum secara langsung tanpa melalui proses masak atau pematangan.
Selain itu, banyak warga dari luar wilayah Bogor yang datang untuk meminta air ini sebagai obat. Mata air ini juga sudah diteliti langsung dari Institusi Pertanian Bogor. Hasilnya, kandungan air jauh lebih baik dibandingkan air minum kemasan. Kemudian air ini, air yang dari awal sejak pembangunan sampai saat ini, sampai turun saat ini, belum pernah yang namanya air ini surut. Yaitu mata air yang lumayan, mata airnya agak jauh, kurang lebih 500 meter dari tempat ini. Kemudian keunikannya, air ini tidak perlu dimasak lagi, ya, bisa langsung diminum, tidak berbau apa-apa, pokoknya segar aja. Nah, kalau kebanyakan dari wilayah luar, ya, kalau dari wilayah sini ada sih yang mempercayainya juga, cuma sedikit. Tapi sebagian besar dari wilayah luar pada datang ke sini, kemudian minta izin, minta air. Saya tanya, untuk apa air ini? Yaitu untuk obat. Untuk obat, istilahnya lahir batin lah gitu. Masjid Al-Mustafa juga rutin mendapat kunjungan dari berbagai kalangan, mulai anak sekolah hingga wisatawan mancanegara. Bahkan memasuki bulan Ramadan, ada keunikan sholawat yang dibacakan setiap 4 rakaat pertama sholat tarawih. Inilah yang tidak ada di masjid-masjid lainnya. Alhamdulillah, kalau masalah pengunjung, ketika setelah dijadikan cagar budaya, kemudian disebutkan masjid tertua, itu setiap tahun khususnya di bulan Ramadan itu selalu penuh, banyak pengunjung, terutama dari stasiun TV mana-mana ke sini. Kalau untuk bulan-bulan biasa dari anak-anak sekolah, baik yang SMA maupun yang kuliah pada ke sini. Terus dari orang-orang tertentu secara pribadi juga, beberapa hari yang lalu pada datang ke sini, dari Jakarta sampai ada yang dari Malaysia. Banyak sekali acara mah. Ya udah jelas kalau tarawih biasa ya. Cuma dari isi sholat tarawih ini ada keunikan bacaan-bacaan dari setiap 4 rakaat pertama. Ada sholawat-sholawat yang dimana sholawat-sholat ini tidak ada di pihak masjid-masjid lain. Lama berdirinya Masjid Al-Mustafa beserta sejarah yang ada pada masjid ini membuat pemerintah Kota Bogor menetapkan Masjid Al-Mustafa sebagai bangunan cagar budaya pada tahun 2011. Raisa Oktaviani, Seto Pratomo, JPM TV. Usai jeda, kami akan kembali dengan toleransi kerukunan antar umat beragama. Tetap di program Ngabuburit JPM TV. Kampung Sawah di Bekasi, Jawa Barat dikenal memiliki toleransi tinggi antar umat beragama. Warga di Kampung Sawah memeluk agama Islam, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Ketiga tempat ibadah tersebut bahkan berdiri berdekatan. Kami akan hadirkan potret toleransi di Kampung Sawah. Kampung Sawah di kota Bekasi, Jawa Barat ini dikenal memiliki toleransi tinggi antar umat beragama. Warga di Kampung Sawah memeluk 3 agama, yaitu Islam, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Kampung dengan luas sekitar 12 km persegi ini juga memiliki sebuah ikon di tengah disebut segitiga emas. Segitiga emas sebagai lambang 3 rumah ibadah dari 3 agama berbeda, dibangun dengan jarak sekitar 50 hingga 100 meter.
3 tempat ibadah tersebut ialah Masjid Agung Al-Jauhar Yasfi, 50 meter dari masjid ada Gereja Kristen Pasundan, dan 100 meter setelahnya berdiri Gereja Santo Servatius. Minggu kemarin kami mengundang dan dari pesantren Al-Aziz kebetulan berkenan untuk hadir dalam perayaan dengan tema anak-anak, perayaan anak-anak. Lalu mereka juga menyumbangkan pujian Islami dengan sukacita gitu. Jadi artinya mereka tidak mereka tidak berubah keimanannya. Selain toleransi, saat Hari Raya Keagamaan, warga Kampung Sawah juga mengadakan forum komunikasi umat beragama. Pertemuan rutin digelar untuk saling mendukung satu dengan yang lain, serta berdiskusi bagaimana cara mengangkat kebudayaan Betawi. Masjidnya di sini Masjid Al-Jauhar Fisabilillah Yasfi. Masjid ini awalnya di sana depan itu berdiri dari tahun 77, awalnya musola, kemudian berkembang jadi masjid. Sedangkan di sini sendiri baru tahun 2000 pindah ke sini, tahun 2000 baru pindah ke sini. Sedangkan untuk gereja itu ada gereja Katolik Servatius dan gereja Kristen Pasundan. Toleransi di sini bagus, contohnya untuk kegiatan keagamaan seperti Paskah, warga Muslim membantu keamanan, begitu juga bila ada acara keagamaan di Muslim, kita juga membantu. Toleransi antar umat beragama ini diharapkan dapat terus berlanjut, bahkan diturunkan ke generasi berikutnya. Raisa Oktaviani, Sebastian Dimas, JPM TV, Bekasi, Jawa Barat. Sebuah pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur membuat lukisan Al-Quran berukuran 2x3 meter. Memasuki tahun ke-6 proses pembuatan, lukisan ini menghabiskan dana 4 miliar rupiah. Rencananya lukisan Al-Quran raksasa ini akan ditempatkan di museum. Salah satu tim pelukis sedang menyelesaikan hasil lukisan pada kanvas berukuran cukup besar, yakni kanvas berukuran 2x3 meter. Lukisan ini adalah lukisan yang sedang dikerjakan oleh pesantren Al-Quran Laraiba Hanifida, Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur. Lukisan ini merupakan satu dari ratusan lembar lukisan yang direncanakan. Lukisan kontemporer 3 dimensi ini menggunakan cat khusus anti luntur. Pelukis juga menggunakan kuas aneka ukuran untuk menulis ayat-ayat pada ruang yang sempit dengan tujuan penyempurnaan dan keindahan. Dalam setiap lukisan, sang pelukis juga menambahkan gambar cerita dari setiap surat. Salah satu tim pelukis, Lukman Hakim, menjelaskan ia memerlukan waktu lebih dari 2 bulan untuk menyelesaikan satu lembar lukisan. Untuk menambah keindahan serta memudahkan pemahaman terhadap lukisan, pelukis menambahkan gambar yang mudah dicerna sesuai dengan ayat-ayat yang ada. Ada ilustrasinya dalam bentuk gambar. Kesulitannya? Kesulitannya ya kita belajar secara detail. Penulisannya juga harus betul, harus diulang-ulang. Ulang-ulang, kita skip berulang kali, dicek berulang kali biar tidak ada melewati satu huruf pun. Berapa lama ini diselesaikan? Secara keseluruhan atau satu kanvas secara keseluruhan ini yang sudah jalan sudah 5 tahun lebih. Sementara Koirul Idawati, penggagas yang juga pemilik lukisan, mengatakan setiap kali satu karya jadi, dirinya melibatkan tim penasehat Al-Quran, sehingga kebenaran kalimat dan huruf-hurufnya ada jaminan. Al-Quran berukuran besar ini dibuat untuk memenuhi kekayaan Museum Al-Quran yang akan didirikan di pesantren Laraiba Hanafida. Untuk membuat Museum Al-Quran, Museum Asmaul Husna Al-Quran Internasional. Dan kami sudah keliling ke beberapa museum yang ada di luar negeri. Alhamdulillah luar biasa, tetapi kami belum menemukan sebagaimana yang kami inginkan. Nah, kami dari Hanafida ingin membuat museum
semacam kaligrafi seperti ini. Jadi ini adalah Al-Quran yang bercerita. Kalau ini masih banyak ayatnya. Hingga saat ini pengerjaan lukisan masih terus dilakukan setelah berlangsung selama 5 tahun lebih. Saat ini hasil lukisan dari total yang direncanakan telah mencapai 55%. Sisanya terus dikebut agar Museum Al-Quran Laraiba Hanafidah segera berdiri. Tim Liputan JTV Jombang, Jawa Timur. Di bulan Ramadan ini, perajin kaligrafi di Sidoarjo, Jawa Timur banjir pesanan. Pesanan model relief Ka'bah Madinah Rudo maupun kaligrafi relief mulai banyak diminati kembali. Untuk warga yang ditawarkan juga dinilai masih terjangkau dengan hasil lukisan yang dapat didapatkan. Sempat terpuruk di masa pandemi COVID-19, para perajin dan seniman kaligrafi mulai bangkit kembali. Pesanan saat ini mulai banyak berdatangan. Salah satu gerai workshop milik Hamid Lutfi yang konsisten pada lukisan kaligrafi sejak tahun 2000-an. Ia mulai banyak menerima pesanan seperti relief Ka'bah Madinah. Dari satu bentuk dasar kaligrafi yang sedang dibuat, Hamid Lutfi kemudian memproduksi atau mencetak hingga 5.000-an gambar. Tergantung permintaan pelanggan. Dirinya siap melayani permintaan pemesanan sesuai dengan yang diinginkan. Sekitar tahun 2000-an. 2000-an? Iya, sampai sekarang? Sampai sekarang. Konsisten di ini ya Pak? Iya, konsisten di kaligrafi Pak, kenapa? Sama relief. Iya, kenapa Pak lebih tertarik di profesi di kaligrafi sama relief ini Pak? Memang udah sejak kecil ya, senang sama tulisan kaligrafi. Ya, sambil siar agama Islam. Untuk harga yang ditawarkan juga dinilai masih terjangkau dengan hasil lukisan yang didapatkan. Seperti misalnya lukisan atau kaligrafi dengan ukuran 120 x 74 cm. Harganya dijual Rp2.500.000. Sementara untuk ukuran 90 x 60 dihargai Rp950.000 hingga Rp1.200.000. Hamid Lutfi memperkirakan pesanan kaligrafi akan semakin meningkat pada 2 minggu menjelang Lebaran. Sehingga ia pun bersiap membuat lukisan kaligrafi timbul bersama dengan 4 orang karyawannya. Mujianto Primandi, JTV, Sidoarjo, Jawa Timur. Usai jeda, kami akan kembali dengan Kultum Ramadan bersama Ustadz Khalid Zid Abdullah Basalamah. Bertetaplah bersama kami. Pemirsa, pahala membeli makanan kepada orang yang berpuasa adalah sebesar pahala orang yang berpuasa. Kami hadirkan keutamaan puasa dan pahala bagi orang yang berpuasa bersama Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salah satu yang Anda bisa dapatkan di bulan Ramadan adalah bagaimana mendapatkan dan meraih pahala puasa-puasa orang yang sangat banyak. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana mithlu ajri sha'imin min ghairi yanqus min ajri sha'imin syai'a." Yang artinya, siapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang dibuka puasakan tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang dibuka puasakan. Artinya, kalau Anda berpuasa sebulan penuh Ramadan, misal 30 hari, Anda akan mendapatkan pahala puasa Anda sendiri. Tapi Allah memberikan peluang Anda sebagai seorang muslim untuk mendapatkan pahala puasa-puasa orang yang lain dengan membuka puasakan mereka. Misalnya, kalau hari ini atau setiap hari Anda niatkan untuk membuka puasakan satu orang saja, berarti Anda dapat 30 pahala puasa Anda juga dapat 30 pahala orang lain. Karena mengajak mereka berbuka puasa. Dan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang kita buka puasakan.
Misal, kalau kita hitung-hitungan, misal kalau seseorang berpuasa mendapatkan 10 pahala per hari, contoh saja, berarti dia akan mendapatkan kali 30 hari. Tapi karena dia mengajak orang lain itu juga misalnya mendapatkan 10 pahala kali 30 hari, Allah akan memberikan dia 10 pahala orang yang dia buka puasakan 10 pahala per hari kali 30 hari. Berarti dia akan mendapatkan seperti 2 bulan dia berpuasa, pahala dia dan pahala orang lain. Makin banyak orang Anda buka puasakan, maka makin banyak pahala yang Anda panen. Mungkin seseorang di antara kita mengatakan, kan buka puasain orang butuh uang yang besar. Di masa Nabi Muhammad SAW pernah ditanyakan masalah ini. Beberapa sahabat pernah menanyakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tidak semua orang bisa membuka puasakan orang. Karena di benak mereka, membuka puasakan orang mungkin butuh biaya yang besar." Maka kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala ini, membuka puasakan orang, walaupun hanya dengan seteguk air, atau susu yang dicampur dengan air, ataupun hanya sebutir kurma. Artinya, sangat mudah sekali untuk mendapatkan pahala membuka puasakan orang lain. Kalau Anda ingin lebih sederhana, Anda membeli misalnya 1 dus air mineral. Sekarang harganya antara 27.000 sampai 30.000 rupiah, apapun mereknya. Artinya 1 dus Anda punya 48 gelas air. Kalau 41 dus itu Anda serahkan kepada musola atau masjid di dekat rumah Anda untuk dihidangkan bagi orang yang sedang berbuka puasa, Anda sudah bisa meraih pahala 48 orang yang berbuka puasa hanya dengan nilai 27.000 atau 30.000 rupiah saja. Kalau Anda bisa menyumbang setiap hari 1 dus, berarti Anda punya setiap hari 48 orang buka puasa, pahala orang buka puasa, kali 1 bulan. Anda bisa menyumbang 10 dus, Anda bisa menyumbang 100 dus, 1000 dus, makin banyak makin banyak pahala Anda bisa dapatkan. Dan sangat terbuka peluang ini untuk siapapun yang ingin melakukan amal saleh. Kalau Anda mengatakan, saya juga tidak mampu, beli 1 dus air mineral pun yang gelas, saya tidak mampu. Saya tidak punya uang 27.000 rupiah atau 30.000 rupiah. Saya masih bisa memberikan kepada Anda solusinya. Umumnya orang kalau tidak mampu, kalau ditanyakan kepada mereka, Anda berbuka puasa di mana? Dia akan mengatakan, di masjid dekat rumah. Maka coba bantu para marbot masjid menata buka puasa. Menata kurma, menata air mineral. Modalnya cuma tenaga saja. Maka Anda terlibat dalam menyiapkan buka puasa bagi orang lain. Kalau lagi, ya, sampai pada titik Anda mengatakan, saya juga tidak ingin membantu para marbot masjid. Misal contoh, maka Anda masih bisa meraih pahalanya. Bagaimana caranya? Di saat Anda duduk menjadi tamu di masjid tersebut, Anda tinggal menukar air mineral Anda dengan seorang muslim yang akan berbuka puasa di sebelah Anda. Atau Anda menukar kurma Anda dengan kurma dia, dengan memberikan dia misalnya, ambillah ini saudaraku supaya saya dapat pahala Anda, ya. Dan juga dia bisa memberikan pada Anda untuk dapat pahala Anda. Ini modalnya hanya sekedar memindahkan air mineral di depan Anda kepada orang di sebelah Anda, dan ini betul-betul sangat ringan bagi setiap muslim yang ingin mendapatkan pahala yang luar biasa. Oleh karena itu jangan sia-siakan peluang meraih mendapatkan pelipat gandaan pahala puasa karena membuka puasakan orang lain. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian Ngabuburit episode kali ini. Saya Farah Adlin undur diri dari hadapan Anda. Selamat berbuka puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.